Mari kita memulaikan ibadah sore hari ini, kita nyanyi segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat sore hari ini kami boleh kembali bersekutu, kami boleh memuji dan kami boleh dengar firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dan kami percaya Kau memberkati kami pada saat sore hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami memulaikan ibadah sore hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita angkat satu pujian, jalan dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan, hati merasa damai, meskipun Tuhan menilai hidupku, tapi
sepanjang hari esok. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia denganku nama Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung namanya. Inilah yang menjadi pengakuan kami, Allah Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber pengharapan dalam kehidupan kami, Bapa. Karena itu biar ajar kami menggantungkan pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Roh Kudus, supaya lewat firman Tuhan iman kami boleh dikuatkan, iman kami bertumbuh di dalam Engkau, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di penghujung bulan Juli. Ya, di Jumat terakhir bulan ini, mari kita mau belajar dari firman Allah tentang waktu atau masa. Kita akan belajar tentang waktu atau masa. Kita buka kitab Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Raja Salomo meneliti dan dia menulis dengan ilham roh bahwa segala sesuatu tanpa kecuali di bawah langit ini ada waktunya.
Waktu apa? Nah, itu kita baca di Kejadian 8 pasal 3 di sini bilang waktu sama Nabi Nuh, waktu air bah sudah surut setelah 150 hari menutupi bumi, Allah berjanji dalam pasal 8 ayat 20 sampai ayat 22, ketika mencium persembahan yang harut itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan dari sejak kecil, dan takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Perhatikan ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu ketentuan Tuhan sendiri. Jadi di bawah kolong langit ini teliti oleh Salomo, dan dia tegaskan kembali dalam kitabnya, di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada panas, ada dingin, ada kemarau, ada hujan, ada siang, ada malam. Jadi kita tidak bisa juga senang terus tanpa mau susah. Dan kesusahan datang. Ya mungkin juga Tuhan izinkan kita alami kesusahan terus tanpa kesenangan. Semua itu diberikan supaya keseimbangan. Tetapi Pengkhotbah 9 ayat 12 katakan, manusia tidak tahu kapan waktunya itu. Kapan dia waktu masuk susah, waktu senang, waktu sakit, waktu sembuh. Dan digambarkan dalam ayat itu seperti ikan yang tertangkap dalam jalan yang mencelakakan, atau seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kenapa? Karena hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Contoh, misalnya waktu orang alami musibah kecelakaan. Apa kecelakaan itu dirancang? Tidak kan? Tiba-tiba. Begitu kecelakaan terjadi tiba-tiba, baru orang merenung. Kenapa ya saya bilang, dia mulai cari kambing hitam. Tetapi sebagai anak Tuhan, apapun yang kita alami, kita ingat, ketentuan Allah sudah berlaku. Ada masanya, ada waktunya. Misalnya kita dapat berkat banyak sekali yang menggembirakan, yang menolong kita pada waktu kita kita senang. Ya. Jadi kita pengen lagi, nggak bisa. Tuhan sudah berketentuan dari zaman Nabi Nuh sampai zaman now tetap tidak berubah. Ya. Sebab itulah ayat pasal 12 Pengkhotbah ayat 1 dibilang di sana, ingat akan penciptamu. Biar kita tetap ingat akan pencipta pada masa muda. Sebab orang tidak muda terus. Sebab orang mati tidak perlu tua. Orang mati tidak perlu harus sakit. Tadi pagi saya ngobrol dengan seorang bapak. Ngobrol mengenai seorang pengemudi yang mengendarai kendaraan dengan cukup kencang. Mereka bilang belum tahu rasanya bagaimana kalau jatuh. Ya. Dan sekarang orang ini lagi antri. Kalau dulu, kalau yang tua-tua
pastilah antri. Yang muda-muda itu jarang. Dia jawab, terus dia cerita kalau sekarang enggak, mau tua, mau muda, masuk. Karena apa? Dia tidak mengingat ada masa yang datang secara tiba-tiba. Sebab itu selalu disarankan hati-hati. Mungkin kan, saya sudah hati-hati, orang lain yang mencelakakan saya. Itulah ayatnya. Biar Bapak Ibu Saudara kita semua ingat, segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Dalam tahun ini anak-anak sekolah pakai HP. Apa sistem online? Garing. Ya. Pada waktu cucu saya jual masuk di sekolah, dia kalau sampai di sekolah HP ditaruh di ruang, saya bilang bawa aja, nanti kalau istirahat main. Nggak boleh, opak, nanti dirampas sama bu guru. Oh ya, kalau sekarang justru mesti dibawa. Ada waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita terpaku dengan waktu kesusahan. Jangan kita terpaku di waktu kita senang. Yang kita harus lakukan, ingat akan pencipta kita yang mengadakan semua. Saya kira ingat tidak cukup. Saya ingat Tuhan. Saya ingat ini. Nah, coba kita baca dulu sekarang Galatia 6. Galatia 6 ayat 9 dengan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Waktu di sekolah lanjutan atas, saya diajarin sama guru-guru olahraga untuk pergi terjun ke sawah tanam padi. Di samping stadion. Kalau sudah tanam padi, nanti itu padi sudah tumbuh. Nah, kita masuk lagi di sawah itu untuk cabut dia punya rumput-rumput. Mesti tumbuh sampai beberapa bulan baru kita bisa menuai padi. Tetapi ada yang tidak sempat menuai. Kenapa? Bisa karena tidak ada waktu, bisa juga karena sakit, bisa juga karena mati. Sebab itu ayat 10 katakan, selama masih ada kesempatan, kesempatan tidak datang dua kali ya. Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Ada satu anak Tuhan, dia katakan, tolong bantu main piano. Sudah ada yang main. Saya katakan, tolong. Kedua kalinya saya bilang, sudah ada yang main. Lama-lama satu saat dia ada di rumah sakit. Dokter sudah angkat tangan karena asam lambungnya. Maka dia bilang kepada orang tuanya, doakan saya, kalau saya sudah sembuh, nanti saya mau melayani Tuhan. Kesempatannya sudah ada. Setelah bilang begitu, tidak lama, 2-3 hari dia meninggal. Di selama masih ada kesempatan dengan badan sehat, jangan kita sudah tidak bisa buat apa-apa lalu kita baru menyerah dan serahkan sama Tuhan. Buat apa? Selama masih ada kesempatan, dia lagi sehat, dia lagi kuat, dia lagi kita berserah dan pakai Tuhan. Sebab ayat Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat, Allah tidak biarkan dirinya untuk dipermainkan. Karena ada masa, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai.
Jadi mari selama kita ada kesempatan, ya, selama mari kita ada kesempatan, kita tabur kebaikan seturut firman Allah. Saya belajar melayani Tuhan dari tahun 75 sampai sekarang. Saya masuk di Kamal tahun 79 akhir atau tahun 80. Anggap tahun 80 sudah gampang menghitung. 40 tahun kurang lebih. Ya. Saya belajar menabur. Meskipun banyak kekurangan, tapi Tuhan selalu genapi janjinya. Dia tidak menghukum kita dengan air bah lagi, tapi dia ingatkan apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Hari ini ada dua berita yang membuat saya sangat bersyukur. Ya, pertama, perpanjangan visa Maria disetujui yang untuk ke tahap berikutnya. Jadi kurang lebih 1 tahun diperpanjang lagi, ya, untuk masuk ke tahap berikutnya, bisa keluarga dan seterusnya. Terus yang kedua, tiga sih ya, bukan 2, 3. Anak saya yang kedua, saya bilang, Papa, puji Tuhan, saya sudah dapat tempat yang baru. Ya, nanti sekitaran pertengahan Agustus kami pindah. Yang ketiga, si Theo dia kasih kabar saya bahwa dia akan berangkat ke Australia sebagai tugas. Semua karena penaburan terdahulu. Jangan sekarang tabur, sekarang minta tumbuh dan berbuah, nggak bisa. Ada juga jemaat yang tidak respon. Dan sampai matinya begitu. Allah juga tidak merespon apa doanya. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Bukan Allah jahat, supaya kita mengerti. Suatu baca kita Ibrani 4:16, itu dikatakan sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk dapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi waktu kesusahan, waktu senang, pagi, petang, siang, malam, hujan, panas, kali kita datang kepada Dia. Ingat akan Dia pencipta kita. Ingat akan Dia sebagai pencipta kita. Sebelum datang hari malam itu, di mana akan mencobai seluruh dunia. Lakukan perbuatan baik seturut firman Allah. Jangan tabur dengan nafsu, tapi taburlah dengan roh. Akan kita terima hidup kekal. Sambil kita tetap berdoa, hampir ke tahta kasih karunia Allah, supaya kau memperoleh kasih karunia, memperoleh rahmat, memperoleh pertolongan pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu kita diberkati, kita tetap hati rendah, tetap mengangkat pujian syukur kepada Tuhan. Di waktu kita lebih kesusahan, kita tetap ingat penghiburan dari Tuhan itu kekuatan kita. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biar renungan singkat ini membawa saudara dan saya mengerti waktu mana kita sekarang menjalani. Susah, senang, pagi, petang, sakit, sehat, atau apa? Jangan kita selalu bilang ada urusan. Nanti Tuhan juga selalu bilang kepada kita ada urusan. Sebab itu ada di Alkitab. Kalau kita mau dipanggil Tuhan selalu berdalih-dalih, Tuhan pun tidak mau mengutamakan kita. Tuhan utamakan siapa yang belajar mengutamakan Tuhan. Sebab itu mari, jangan jemu berbuat baik.
Ingat Tuhan, berbuatlah baik supaya Engkau selalu tabur dan menuai anak cucu kita, menuai pertolongan hidup yang daripada Tuhan pada waktunya. Jangan tunggu semua kacau baru cari Tuhan. Jangan. Susah senang dari zaman dulu sampai sekarang, Tuhan mau saudara-saudara ingat Dia selalu. Amin. Kita nyanyi Ku Pandang Hari Esok dengan segala harapan. Kami pandang hari esok dengan penuh pengharapan, karena kami tahu Engkau yang memiliki hari esok. Waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami jalani dengan syukur, karena kami tahu Engkau tetap bersama dengan kami dalam setiap apa yang kami hadapi. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan dalam hati kami. Biar setiap kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah sore hari ini dengan penuh ucap syukur. Tuhan, kami berdoa kiranya berkah rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.